Itu fondasi di masa-masa awal. Kemudian dalam perjalanannya membangun mizan dan berdialog dengan masyarakat, mengetahui selera masyarakat. Terus tentunya kan Pak Haidar sangat akrab dengan bagaimana sih evolusi, mungkin evolusi terlalu biologis ya. Perjalanan, perubahan-perubahan yang terjadi dalam perjalanannya alam pemikiran orang Indonesia terhadap keislaman dan kebangsaan itu, apa yang membedakan tahun 80-an, 90-an, 2000-an dan 2010-an ini? Ya, pertama begini, mungkin sampai tahun mungkin sampai 15 tahunan mizan mulai itu sampai pertengahan tahun 90-an. Pertama, belum terlalu banyak karya orisinil pemikir Indonesia, ya. Kita dulu mati-matian betul-betul mengais-ngais untuk membuat tahun 80-an itu, dan saya mengedit sendiri ya. Itu seri pemikir Islam Indonesia. Itu betul-betul mengais-ngais. Kita datang ke tokoh-tokoh itu, ngumpulkan paper mereka satu demi satu, semua ya. Satu-satu kita kumpulkan, saya edit, saya potong. Zaman itu kan belum ada komputer, pakai gunting dipotong, ditempel-tempel gitu ya. Itu kita betul-betul mengais-ngais untuk bisa mendapatkan naskah-naskah karya pemikir yang orisinil, yang orisinil ya. Kan nggak ada itu. Misalnya kalau saya nggak salah ingat, sampai sekarang pun nggak ada karya almarhum Cak Nur yang dalam bentuk buku yang ditulisnya sendiri. Itu semua merupakan yang ditulis serius itu yang khazanah intelektual Islam itu. Itu pun sebetulnya tulisan tentang pemikir-pemikir Muslim terpisah-pisah. Itu saya melakukan sendiri itu, editing, memotong, menempel, dan itu berulang kali, nanti diketik ulang, diubah lagi, bukan dengan cut and paste seperti itu. Itu saya lakukan sendiri. Kumpulan tulisan aja. Kumpulan tulisan, tapi kita usahakan memang kita edit sedemikian sehingga relatif sistematis gitu pemikirannya. Zaman itu misalnya belum cukup banyak karya pemikir lokal Indonesia. Sekarang sudah sangat banyak. Ya, kemudian pada saat itu misalnya kita dulu itu mau berusaha minta copyright buku terjemahan aja setengah mati. Sekarang ini kan gampang. Kadang-kadang saya tadi ngejar copyright sebuah buku, itu saya suruh email, saya suruh nelpon langsung, ya, cepat sekali. Nah, pada saat itu mencari sumber bahan bacaan berkualitas karya penulis internasional untuk diterjemahkan itu setengah mati. Saya harus datang dari rumah ke rumah kepada tokoh-tokoh Islam yang punya perpustakaan. Jadi kadang saya minta diberi akses kepada perpustakaan mereka dan saya pilih sendiri, saya pinjam, saya fotokopi. Setengah mati. Ya, nggak ada Amazon, toko buku di Indonesia yang jual buku Islam internasional itu praktis nggak ada sama sekali. Jadi ke perpustakaan orang-orang yang kadang diundang konferensi ke luar negeri, mereka beli ditaruh di perpustakaannya. Itu yang jadi cari copyright juga susahnya setengah mati, cari buku susah, ya. Penulis lokal belum ada. Nah sekarang sudah cari buku sangat mudah. Sekarang kalau kita mau menerjemahkan buku, mereka kirim soft file ke kita, nggak perlu nunggu sampai fisiknya datang. Penulis Indonesia juga udah banyak. Cari copyright dalam hitungan jam kita bisa dapat. Ada berbagai pameran kita pergi ke sana. Mengenai konten sendiri, misalnya maksudnya tren konten itu kan biasanya ada trennya juga. Iya betul. Nah itu apa yang dilihat? Apa gejalanya yang muncul saat ini? Saya kira begini ya, waktu di tahun 80-an kita mulai, itu masih ada kecenderungan pemikiran Islam di Indonesia ini kalau tidak tradisional, ya itu ideologis. Misalnya apa? Kalau dalam dialog dalam wacana-wacana yang berkembang dulu misalnya pada saat itu di antara buku kita yang laku itu buku-buku karya penulis Ikhwanul Muslimin, Said Qutb, saudaranya Muhammad Qutb, Al-Ghazali, Yusuf Qaradawi, ya, Hasan al-Banna. Jadi Islam itu masih dilihat sebagai satu agama yang bulat. Iya, bulat dan eksklusif, distintif gitu, membedakan diri dengan bukan hanya dengan agama lain, dengan aspek lain dari kehidupan. Agama itu sesuatu yang lain. Jadi either orang itu terikat dengan agama secara tradisional, ya sudah agama itu yang diwariskan dari orang tua saya, atau kalaupun baca dari pemikiran dari luar, agama itu dilihat sebagai sesuatu yang bersifat ideologis dan distintif terhadap bukan saja agama lain,
tapi terhadap aspek-aspek kehidupan yang lain. Agama itu ya agama gitu ya. Ketika mulai terbuka agama itu, terbukanya kepada sekarang kita mau cari ekonomi Islam, politik Islam. Oh ya. Nah, masih masih sangat ideologis. Nah, tapi kemudian pelan-pelan mulai terjadi istilah liberalisasi mungkin tidak tepat, karena istilah Islam liberal itu sudah ada stigmanya sendiri, tapi semacam keterbukaan pemikiran bahwa agama itu adalah satu bagian dari kehidupan yang lebih mencakup berbagai aspek kehidupan manusia gitu ya. Jadi ya silakan kemana aja. Ini masih kosong ya. Masih belum banyak yang kembali. Di sini. Ya. Jadi sudah mulai terbuka. Agama itu bukan satu istilahnya rumah, bukan watertight. Agama itu tidak watertight. Dalam arti kalau yang watertight itu kan seperti air dalam sebuah bejana, nggak ada sama sekali tempat untuk mengalir keluar. Agama itu sebetulnya saling meresapi dengan kehidupan apa saja, ya. Jadi tidak ada batas-batas yang memisahkan agama dari aspek kehidupan yang lain. Belum islamisasinya, Mas. Kenapa? Belum terjadi islamisasi ke segala hal gitu. Iya. Jadi dan islamisasi ini kan dua artinya. Islamisasi itu bisa berarti sangat ideologis. Artinya ekonomi Islam itu lain sama sekali sama ekonomi yang lain. Tapi islamisasi itu bisa berarti nilai-nilai moral Islam itu masuk ke dalam bidang kehidupan. Kemudian tahun 90-an diantaranya buku Islam Aktual Kang Jalal misalnya. Itu sepertinya membawa nuansa baru dalam buku-buku Mizan, atau bagaimana? Ya, jadi kalau Kang Jalal itu saya kira jasanya yang paling besar itu melihat Islam sebagai agama itu dalam pergumulannya dengan kemanusiaan. Nah, jadi bukan soal wacana saja. Agama itu harus mengambil peran terbesar dalam pergumulannya dengan nasib manusia, gitu kan. Nah, makanya kemudian di antara tema yang banyak ditawarkan Pak Jalal itu peran agama dalam membebaskan kaum mustadhafin, misalnya, ya. Bagaimana agama ini bisa bukan hanya pemikiran, ya, tapi dia betul-betul terlibat dalam transformasi masyarakat, dalam membebaskan orang-orang tertindas dan lain sebagainya. Jadi saya kira sumbangan Pak Jalal itu pada itu yang paling khas pada waktu itu, di samping juga sebetulnya Islam alternatif itu saya ngasih judul, ya. Saya mengumpulkan makalahnya, kalau baca pengantarnya itu saya menyunting dan menggunting, betul-betul menggunting paper dan lain sebagainya. Nah, saya sebutkan bahwa Islam alternatif itu adalah satu Islam yang tidak takut kepada akal, karena kan ada kecenderungan akal itu liar. Ya, liar. Enggak, bahwa makin berakal orang, makin dekat dia kepada kebenaran keagamaan. Jadi bahwa Islam itu harus sejalan dengan intelektualitas, tapi pada saat yang sama dia tidak berhenti pada kemewahan intelektual, tapi dia kemudian gagasannya harus masuk ke dalam praktik transformasi masyarakat dan membebaskan orang-orang yang disebut mustadhafin atau orang-orang tertindas itu. Nah, tadi kalau tahun 80-an mulai dari Said Qutb, buku-buku Ikhwanul Muslimin, terus juga bagaimana perkembangannya? Tahun 90-an seperti apa dan tahun 90-an sebetulnya sudah mulai di tahun 80-an, tapi kemudian kelihatan mendekati tahun 90-an itu muncul gejala ketertarikan orang kepada spiritualitas, kepada tasawuf, ya. Itu sebenarnya dimulai dari seniman, artis pada waktu itu yang memang jiwanya itu sangat dipengaruhi oleh rasa gitu ya, oleh intuisi. Nah, para seniman, selebritis pada waktu itu yang bergerak di bidang hiburan dan lain sebagainya, mereka membutuhkan Islam yang memberi ruang sebesar-besarnya bagi rasa gitu. Nah, pada waktu itu saya ingat ini seniman-seniman tuh mulai membawa buku-buku tasawuf. Nah, akhirnya itu diterima masyarakat karena setelah pertengahan tahun 75 itu terbentuk kelas menengah muslim baru. Setelah makin banyak orang masuk kelas menengah,
ada barangkali 1 dekade atau lebih mereka menikmati kemakmuran sebagai anggota kelas menengah muslim baru, mereka kemudian merasakan, oh ternyata setelah mereka merasakan kemakmuran, mereka kok belum merasakan kepuasan yang mereka sangka dulu akan mereka temukan setelah mereka makmur. Nah, berarti ada sesuatu yang lain yang mereka butuhkan. Maka mereka melihat pada agama sebagai sumber spiritualitas. Pada saat itulah mulai muncul ketertarikan pada tasawuf. Dan kita waktu itu membuat seri tasawuf yang luar biasa populer. Nah, jadi tahun awal 90-an gitu ya, sebelum mendekati 90-an, awal 90-an itu tren dari Islam ideologis bergeser kepada Islam yang lebih bersifat spiritual. Ya, ada lagi Islam yang bersifat intelektual. Kita pernah punya buku seri filsafat yang luar biasa, populer di kalangan mahasiswa, intelektual dan lain sebagainya. Ya, jadi selera itu bergerak terus sampai masuk tahun 2000 itu ada satu kecenderungan yang sebetulnya dilihat dari satu sisi agak kurang positif. Jadi mungkin karena orang sudah terlalu sibuk, ya, terlalu stres dengan berbagai kesibukan sehari-hari, mereka nggak punya energi lagi untuk baca buku-buku serius. Akhirnya ngelaku apa? Novel. Kalau novelnya novel bermutu masih bagus, tapi kalau novelnya novel roman picisan tidak banyak. Dan itu yang terjadi. Sebagian arahnya ke situ. Kemudian yang kedua, karena banyak orang stres, itu yang laku buku-buku self help. Buku-buku pengembangan kepribadian secara instan, buku-buku buku how to dan self help, pokoknya yang cepat lah, serba instan ya, baik itu terkait dengan pengembangan skills atau keterampilan tertentu ataupun untuk keterangan batin. Itu buku self help untuk keterangan batin. Kalau buku how to itu mengajar tentang berbagai keterampilan yang dibutuhkan orang dengan cara cepat, ya. Nah, buku-buku seperti itu yang sekarang laku itu. Novel, buku wacana yang serius, buku-buku tasawuf yang serius, ya. Itu sekarang turun betul minat orang situ. Sampai penerbit seperti Mizan ini kita membentuk satu unit sendiri. Di samping kita mendorong berbagai unit kita untuk tetap menerbitkan buku-buku berkualitas yang agak berat, serius, ilmiah, kita mempunyai unit sendiri yang memang spesialisasi untuk menerbitkan buku-buku seperti ini, meskipun secara komersial mungkin tidak terlalu menguntungkan. Jadi kita punya penerbit yang setiap bulan menerbitkan buku-buku seperti itu. Nah, ini perkembangan yang paling akhir.